Kepada yang hormat Ketua Pengadilan Rumah Besar KI Jakarta pada Pengadilan Jakarta Pusat, UP Majelis Hakim perkara nomor 31 PHI G 2013 PM JKT-PST Al-Lubis. Nah, hormat bla 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 bla. Adapun duplik yang diajukan oleh para penggugat konvensi adalah sebagai berikut. 1. Formawi dalam eksepsi. Dan 1. Bahwa para penggugat konvensi para penggugat konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan konvensi. 2. Bahwa para penggugat konvensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi dalam gugatan dan replik kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi nyata-nyata tidak memenuhi syarat formal karena error in persona dan obscure legal, karena tidak memuat dengan lengkap, benar dan tepat identitas para penggugat konvensi, khususnya perihal alamat. Bahkan terdapat kesalahan yang sangat fatal pada alamat para penggugat konvensi, yaitu 4. Arawijaya Geni beralamat di Jalan MT Haryono, Cikokol, Pancoran, Jakarta Selatan dan seterusnya. Alamat benar adalah kompleks Diklat Taswari, Jalan MT Haryono, RT 008, RW 002, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. 11. Haji Sudirman beralamat di Jalan Lembang, RT RW 01, 02, Sudirman Barat, Tuduk dan seterusnya. Alamat yang benar adalah Jalan Lembang 2, nomor 16, RT 01, RW 012, Kelurahan Sudirman Barat, Tuduk, Tangerang. 17. Asmir Pantur beralamat di Perenggiran Tau, Permai, D7, Kalibaru, Depok dan seterusnya. Alamat yang benar adalah Perenggiran Toa, Permai, Blok D nomor 7, RT 007, RW 001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilacap, Depok. 32. Suwaji beralamat di Jalan Samboyan, L1-19, Warung Panjang Bogor dan seterusnya. Alamat yang benar adalah Jalan Samboyan Hijau 4, F1-E19, RT 03, RW 05, Kelurahan Kabasiran, Kecamatan Warung Panjang Bogor. 37. Yono beralamat di Juranganan nomor 35, RT 02, RW 13, Bogor, Jakarta dan seterusnya. Alamat yang benar adalah Juraganan nomor 35, RT 02, RW 012, Bogor, Jakarta. 38. Yuli Hartono beralamat di Jalan Cempala, RT RW 02, 03, 74, Badam Jaya, Jakarta Barat dan seterusnya. Alamat yang benar adalah Jalan Cempaka nomor 74, Komplek Kodam, RT 002, RW 006, Kelurahan Benjur, Kecamatan Benjur, Jakarta Barat. 4. Bahwa sudah sepatutnya dan sudah semestinya majelis hakim dalam perkara ini nantinya akan memutuskan atau mengadili, menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para penggugat konvensi dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan segala aturan hukumnya atau NO. Hal ini menimbang dan berdasarkan pasal 102 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, suatu putusan pengadilan ministerial harus memuat kelengkapan identitas, nama, tempat kediaman atau kedudukan para pihak yang berselisih. Dan apabila hal itu tidak terpenuhi, maka mengakibatkan putusan berasal dari hukum. Maka sejalan dengan hal tersebut, gugatan pun harus sejalan dengan putusan, yaitu memuat kelengkapan identitas, nama, tempat kediaman atau kedudukan para pihak yang berselisih. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PHI Palembang dalam putusan nomor 20 G 2006 PHI PLD. 5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi tidak jelas dan tidak lengkap dasar gugatan atau fundamentum petendi yang memuat tentang kejadian atau peristiwa atau faktual grounds dan tentang hukumnya, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan itu atau legal grounds. 6. Bahwa dalam satu gugatan, dasar gugatan harus jelas dan mendukung putusan petitum. Bahwa semestinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum dijelaskan secara kronologis dan sistematis. 7. Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan dijelaskan tentang kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum menjadi dasar gugatan atau substansi ring theory. Bahwa penyusunan surat gugatan mesti lengkap, jelas dan sistematis. 8. Bahwa gugatan diajukan oleh penggugat konvensi nyata-nyata ngawur atau exposable dikarenakan formulasi gugatannya yang sangat tidak jelas, yaitu tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan.
tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatan. Bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun sama sekali tidak menyebutkan alasan PHK dan tidak menyebutkan dasar hukum PHK sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh pembuat konvensi, tergugat konvensi dan ternyata covered of solidor karena posita atau fundamentum petendi gugatan penggugat tidak lengkap menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya dikarenakan tidak memenuhi azas jelas dan tegas, maka gugatan mengandung cacat formil. 10. Bahwa oleh karena posita atau fundamentum petendi gugatan penggugat konvensi mengandung cacat formil karena tidak memenuhi azas jelas dan tegas atau N with will and kepala konklusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 RP, maka demi hukum gugatan semestinya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO. 11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi, tergugat konvensi tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan undang-undang berlaku. 12. Bahwa sudah sepatutnya dan sudah semestinya majelis hakim nantinya akan memutuskan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para penggugat konvensi, para pengelapor konvensi, dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi, tergugat konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya atau NO. 13. Bahwa para penggugat konvensi, para pengelapor konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam replik halaman 2 dan 3 yang antara lain menyatakan karena eksepsi yang diajukan oleh para penggugat mengenai adanya kesamaan alamat adalah tidak termasuk dalam kriteria bahwa suatu gugatan dapat menyatakan orang in persona, sehingga gugatan tersebut menyatakan NO. Hal mana sesuai yang tercantum dalam buku kompilasi Putusan Pengadilan Industrial Berseleksi 2006 sampai 2007 disusun oleh Suratanda dan Marina Pangaruba dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan replik halaman 2 dan 3 sebagaimana disebut di atas, para penggugat konvensi, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa penggugat konvensi, tergugat konvensi mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan asumsi yang tidak benar dan tidak tepat, bahkan sangat menyesatkan. B. Bahwa penggugat konvensi tidak sempat membaca dan tidak memahami buku kompilasi putusan pengadilan Industrial Berseleksi 2006-2007 disusun oleh Suratanda dan Marina Pangaruba terbit TRC tahun 2008 pada halaman 67. C. Bahwa pada buku tersebut halaman 67 adalah pengantar untuk menjelaskan isi putusan nomor 31 G 2006 PHI Pekanbaru yang diputuskan oleh Majelis Hakim PHI pada Pekanbaru yang mengabulkan eksepsi tergugat dengan pertimbangan gugatan penggugat adalah error in persona karena penggugat keliru menarik tergugat dan bukanlah pemilik dari wisma tempat penggugat bekerja, melainkan hanya merupakan pimpinan wisma. D. Bahwa ini menunjukkan kebodohan penggugat konvensi adalah dalam memahami buku kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial Berseleksi 2006-2007 disusun oleh Suratanda dan Marina Pangaruba pada halaman 67. Agar kebetulan suatu konvensi gugatan ini tidak semakin melanjut semakin memalukan, silakan penggugat konvensi membaca kembali, mencermati dan memahami buku kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial Berseleksi 2006-2007 disusun oleh Suratanda dan Marina Pangaruba pada halaman 67. 14. Bahwa konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi, tergugat konvensi dalam replik halaman 3 yang antara lain menyatakan sehingga berdasarkan bukti tersebut di atas terbukti bahwa para tergugat telah salah dalam menafsirkan pengertian gemis unhinged diskualifikasi in person. Dengan demikian terbukti pula bahwa gugatan penggugat tidak mengandung error in persona sebagaimana dimaksud oleh para tergugat dalam jawabannya pada halaman 7 dan 8 nomor 1 sampai nomor 3 dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan replik halaman 3 sebagaimana disebut atas, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa penggugat konvensi, tergugat konvensi pada halaman 3 replik pada paragraf kalimat sebelumnya menyebutkan dan mengutip buku hukum asal perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan Arman M. Yahya Harham SH pada halaman 43 disebutkan sebagai berikut bahwa eksepsi error in persona meliputi sebagai berikut. 1. Diskualifikasi in person merupakan salah satu bagian dari eksepsi dalam bentuk error in persona yang permasalahannya adalah mengenai hubungan hukum siapa yang berhak melakukan gugatan. 2. Seluruh pihak yang ditarik sebagai tergugat dan eksepsi plurium litis consortium. Eksepsi tergugat dan eksepsi telah keliru salah dan tidak jelas
menarik siapa subjek hukum dan identitas yang ditarik sebagai tergugat. Karena kebanyakan kesalahan alamat para penggugat konvensi yang dicantumkan dalam jembatan penggugat konvensi. Sebagaimana telah disebutkan oleh para penggugat konvensi dalam jawaban dan gugatan konvensi sebelumnya. Sehingga gugatan oleh penggugat konvensi tidak memenuhi syarat formal karena syarat kesalahan. 15. Bahwa para penggugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dalam gugatan konvensi pada halaman 4 repliknya yang adalah menyatakan bahwa berkaitan dengan artikel 4 sebagaimana sudah atas penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. Gugatan konvensi nyata-nyata kabur atau obscurable karena formulasi gugatannya sangat tidak jelas, yaitu tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatan. B. Bahwa gugatan yang diajukan oleh gugatan adalah gugatan mengenai hubungan kerja atau PHK. Namun sama sekali tidak menyebutkan alasan PHK dan tidak menyebutkan dasar hukum PHK sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. C. Bahwa para penggugat konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan para konvensi. Benar. Bahwa para penggugat konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat konvensi dalam perpres halaman 5 yang menyatakan sehingga berdasarkan kutipan pendapat ahli tersebut di atas terbukti bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan replik halaman 5 sebagaimana disebut di atas, para penggugat konvensi menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa pada halaman 5 replik tidak ada kutipan pendapat ahli. Jadi pendapat ahli yang mana yang dikutip? B. Bahwa para penggugat konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan para konvensi. Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri UPI Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para penggugat konvensi. 2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya atau NU. 3. Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 4. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi akan dilakukan dalam konvensi 17